Bab 1751. Jared tidak akan melepaskan Nicole sampai dia tiba di pintu masuk kediaman Riddle. Saat mereka tiba, rambut Nicole agak berantakan, dan lipstiknya kotor. Jared membantunya dengan menyeka noda di sudut mulutnya sebelum mendaratkan ciuman lagi di keningnya. "Aku akan menginap di rumah sebelah rumahmu malam ini," kata Jared. "Hah? Apa maksudmu?" Nicole terkejut. "Saya sudah pindah ke rumah baru kami." Setelah berkata demikian, Jared memberi isyarat kepada Nicole untuk melihat rumah yang telah mereka rencanakan untuk ditinggali setelah pernikahan mereka. Lampu di rumah sudah menyala. Nicole merasakan gelombang kehangatan menjalar di dadanya saat ia berpikir, kita selangkah lebih dekat. "Jika kamu belum makan malam, aku pasti akan mengajakmu makan malam." Jared cemberut genit. Nicole belum pernah melihat Jared bertingkah seperti ini, mungkin kecuali saat ia sedang tidur, saat itu ia terlihat seperti bayi. "Saya tidak makan banyak sebelumnya, saya hanya mengunyah sedikit makanan." Menangkap isyarat bahwa Nicole ingin mengunjungi rumah baru mereka, Jared langsung tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan mengantarmu pulang nanti." "Max, ayo kita menuju ke rumah baru kita." "Ya, Tuan." Max mengangguk, seolah dia turut bahagia untuk Jared. Kemudian, Max memundurkan mobilnya dan melaju ke arah berlawanan menuju rumah baru mereka di mana lampu bersinar terang. Jared keluar dari mobil sebelum membantu Nicole keluar dengan membukakan pintu. Dia menggandeng tangan Nicole saat mereka berjalan bersama menuju rumah baru mereka. Ketika mereka berdua tiba di pintu, dia mengira Jared akan membukakan pintu saja. Namun, tanpa diduga, sebuah kamera muncul di pintu pada saat itu. Setelah sistem pengenalan wajah dan pengenalan suara kecerdasan buatan menyala, muncullah ucapan, "Selamat datang di rumah, Tuan dan Nyonya Johnston." Nicole terhibur karena dalam waktu sesingkat itu, Jared sudah selesai merapikan rumah baru mereka. Selain itu, semua dekorasinya adalah favoritnya. Jared lalu menuntun Nicole ke dalam rumah sambil tersenyum. "Bagaimana menurutmu? Apakah kamu senang menjadi pemilik rumah ini?" "Saya menyukainya." Nicole tersenyum. Nicole benar-benar mengagumi teknologi canggih yang terpasang di rumahnya. Hal itu memberikan tempat itu sentuhan asli yang sudah lama tidak dilihatnya, mengingat ia tidak memiliki kemewahan-kemudahan dalam hal penelitian ketika ia bersekolah. Saat mereka berdua memasuki rumah, ada sistem penggantian sepatu otomatis di dekat pintu. Keduanya melepas sepatu mereka dan dua pasang sandal langsung dibawakan kepada mereka. "Aku sendiri yang memilihnya, kuharap kau menyukainya." Jared menatap Nicole dengan penuh kasih sayang. Hati Nicole langsung menghangat saat dimanja oleh Jared. Jared sangat sibuk akhir-akhir ini, namun dia masih menyempatkan waktu untuk memilih barang-barang ini sendiri, pikir Nicole karena perhatian dan kepedulian semacam ini membuatnya merasa sangat bersyukur. "Terima kasih. Tidak apa-apa. Ayo, kita masuk dan lihat," kata Jared. Nicole mengangguk dan mengikuti Jared ke aula. Lampu yang dilengkapi sensor gerak menyala dalam sekejap, diikuti oleh AC dan filter udara. Jendela yang menghadap ke kolam renang dan taman belakang kemudian menjadi transparan, memperlihatkan pemandangan dari dalam. Dua pelayan robot kemudian keluar dari dapur, membawa dua cangkir kopi kental untuk mereka. "Tuan Johnston, ini, minumlah secangkir kopi." Suara robot itu lembut dan menyenangkan. Penampilannya sangat eksperimental dengan kulit bionik di wajahnya. Itu memberi mereka tampilan yang lucu, yang disukai Nicole. Apakah ini robot terbaru yang dikembangkan oleh keluarga Thurman? Selain persenjataan, sebagian pabrik robot yang diambil alih Carl telah mulai memproduksi robot rumah tangga. Sebelumnya, Carl telah meminta saran Nicole mengenai gambar dan modifikasi wajah, dan yang mengejutkannya, robot pelayan tersebut dibuat berdasarkan saran-saran Nicole. "Saya tidak menyangka Carl benar-benar bisa mewujudkannya." Nicole berpikir sambil bertanya-tanya bagaimana Jared bisa mendapatkan produk itu bahkan sebelum produk itu sampai di pasaran. "Saya pernah meminta Carl untuk mengirimkan dua di antaranya setelah mereka mencapai tahap uji pasar," kata Jared. "Carl yang mengirim ini." Nicole mengangkat alisnya. Bab 1752. Sejak kapan dia menjadi begitu murah hati? Tanyanya. "Tidak,
Aku membeli ini untuk pacarku. Kenapa aku harus membiarkan orang lain yang membayarnya? Kata Jared dengan arogan. Bahkan jika kedua robot itu adalah hadiah pernikahan Carl yang dibuat-buat untuk mereka berdua, Jared tidak akan menyetujui lamaran itu dengan mudah. Nicole tersenyum kecut. Orang ini memang sombong, tapi aku suka itu. Lagi pula, Nicole sudah terbiasa dengan kesombongan Jared sekarang. Mereka berdua duduk sambil menyeruput kopi yang dibawakan robot itu. Nicole menyeruput kopi itu dan betapa terkejutnya dia, rasanya persis seperti kopi yang dibuat Jared untukku. Bagaimana rasanya? Apakah rasanya seperti kopi yang biasa saya seduh? Tanyanya. Nicole mengangkat alisnya. Rasanya sangat mirip. Jared mengerucutkan bibirnya dengan bangga. Tentu saja mirip, aku sudah memasukkan semua rasionya. Nicole tersenyum. Dengan cara ini, kita berdua bisa duduk dan minum kopi bersama di masa mendatang. Ya, kata Jared sebelum menyesap lagi, menikmati momen damai itu. Tuan Johnston, makan malam sudah siap. Silakan menuju ruang makan, kata salah satu robot. Aku lelah. Aku akan makan di sini saja, kata Jared. Nicole mengangkat alisnya. Bagaimana dia bisa melakukan ini pada robot? Namun, tepat saat Nicole hendak bangkit dari tempat duduknya, robot itu tiba-tiba menjawab, "Ya, Tuan." Mulai angkat meja dan kursi dan mulailah makan malam romantis, Jared kemudian menambahkan. Setelah dia menjelaskan perintahnya, sofa tempat Nicole dan Jared duduk secara otomatis berubah bentuk sebelum terangkat, demikian pula meja kopi, keduanya berubah menjadi meja makan dan satu set kursi makan. Sebuah gambar holografik diaktifkan beberapa meter jauhnya, memainkan salah satu lagu populer terkini. Kejernihan gambar holografik itu sungguh surrealis, sedemikian rupa sehingga terasa seperti pertunjukan langsung. Sungguh, pengalamannya unik. Meskipun Nicole tidak terlalu memperhatikan penyanyi pria itu, ia tetap menyadari bahwa itu adalah pemandangan yang luar biasa. Tak lama kemudian, robot tersebut membawa makanan dari ruang makan, dengan meja makan yang dilengkapi dengan fungsi pemanas otomatis yang menjaga makanan tetap hangat. Ayo, makanlah. Ini kesukaanmu. Setengah matang, Jared tersenyum. Nicole melanjutkan memakan steaknya tanpa berkata apa-apa. Jared, di sisi lain, merasa semua kekhawatirannya hilang saat ia menghabiskan waktu bersama Nicole. Mereka berdua menikmati makan malam yang hangat dan menenangkan dikelilingi teknologi canggih. Setelah makan, Jared memeluk Nicole saat mereka berbaring di sofa sambil menatap bintang-bintang yang diproyeksikan di langit-langit. Mereka berdua menikmati kehadiran satu sama lain. Jared kemudian menyadari bahwa waktu telah berlalu dan saat itu pukul 11. Mengapa kamu tidak menginap saja di sini malam ini? Usul Jared. Saya tidak bisa. Nicole menggelengkan kepalanya. Ini adalah rumah baru mereka, dan mereka tidak akan diizinkan tinggal di sini sampai mereka menikah. Itu adalah tradisi yang ingin mereka junjung tinggi. Memahami apa yang dimaksud Nicole, Jared menghela nafas dan menjawab. Baiklah, saya akan menahannya sedikit lebih lama. Namun, mulai hari ini, Anda akan dapat melihat saya dari balkon Anda. Benar-benar, Nicole mengangkat alisnya. Yah, kamar tidur kita saling berhadapan. Jared menanggapi dengan penuh perhatian sambil mengulurkan tangan untuk membelai rambutnya. Nicole tidak menyangka Jared ternyata merencanakan semuanya dengan matang, dan ia harus berbohong untuk mengatakan bahwa ia tidak tersentuh oleh tindakan Jared. Pada saat ini, dia mendongakkan kepalanya dan mencium Jared. Melihat hal itu, Jared memanfaatkan kesempatan itu dengan mencengkeram bagian belakang kepala wanita itu dan memperdalam ciumannya. Namun, saat dia ingin menekannya lebih dalam, Nicole buru-buru menarik diri, merentangkan tangannya, dan mendorongnya di dada. Baiklah, kita berhenti di sini saja. Aku akan pulang sekarang. Beristirahatlah dengan baik, katanya. Bab 1753. Ekspresi Jared menunjukkan kekecewaan yang jelas, tetapi dia tahu bahwa Nicole pasti kelelahan, jadi dia menjawab, baiklah. Aku akan menyekolahkanmu mulai sekarang. Nicole ragu sejenak. Namun, setelah menyadari bahwa saudara-saudaranya mungkin tidak akan keberatan dengan hal ini, dia tersenyum manis dan berkata, baiklah.
Jared bangkit dengan puas dan mengantar Nicole keluar pintu. Meskipun rumah-rumah mewah mereka bersebelahan, dengan villa-villa mereka terletak bersebelahan, jarak di antara mereka masih cukup jauh. Sisi-sisi jalan ditutupi dengan taman depan kedua rumah besar itu, dan lampu di jalan itu pun sangat terang. Mereka berdua berjalan-jalan di trotoar seperti sepasang kekasih yang bergandengan tangan. Nicole memperhatikan pemandangan di depan rumah mereka sungguh menakjubkan, dan saat mereka tiba di Riddle Residence, Nicole merasa perjalanan pulang terlalu singkat. Dia menatap Jared dengan enggan dan berkata, "Kamu sebaiknya segera pulang. Kamu pasti juga lelah." "Ya," Jared memeluknya. "Sampai besok." "Baiklah." Nicole mengangguk. Setelah Jared melepaskannya, dia berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Dia kemudian berdiri di sana, memperhatikan Nicole saat dia memasuki rumah sebelum berjalan kembali ke rumahnya. Seluruh isi rumah keluarga Riddle sudah tertidur lelap begitu Nicole masuk. Setelah berbicara dengan kepala pelayan, dia menghela napas lega dan naik ke atas. Setibanya di kamarnya, dia berjalan ke balkon untuk melihat apakah dia bisa melihat sekilas Jared dari sana. Secara kebetulan, saat Nicole mengintip ke balkonnya, Jared baru saja memasuki kamarnya dan menyalakan lampu. Sosok ramping muncul di balkonnya, meskipun cahaya latar membuatnya sulit untuk melihatnya dengan jelas. Melihat hal itu, dia melambaikan tangannya dengan panik. Jared, yang melihatnya, melambaikan tangan sebagai tanggapan. Begitu saja, mereka berdua saling memandang dengan tenang di bawah sinar bulan hingga Nicole akhirnya kembali ke kamarnya. Nicole pergi ke tempat tidurnya, berbaring telentang dengan jantung berdebar kencang di dadanya. Pada saat itu, dia benar-benar lupa bahwa dia adalah seorang detektif yang biadab, seorang peretas yang kejam, dan seorang wanita yang kuat dan mandiri. Ternyata, dia juga seorang gadis yang dimanja oleh pacarnya. Nicole memeluk selimutnya dengan malu-malu sementara wajahnya memerah. Ini pertama kalinya dia merasakan hal ini setelah dimanja. Di sisi lain, Jared masih menatap jendelanya, dan akan terus melakukannya untuk waktu yang sangat lama. Keesokan paginya, Nicole bangun pagi untuk sarapan dan bersiap berangkat sekolah. Ketika Spencer dan Samuel turun, mereka melihat Nicole sudah selesai makan. "Nicole, kenapa kamu menghabiskan makananmu secepat itu?" tanya Samuel penasaran. "Ya, kenapa kamu tidak menunggu kami?" tanya Spencer. Sebagai tanggapan, Nicole tersenyum dan berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, seseorang akan mengirimku ke sekolah, jadi aku tidak akan mengikuti kalian." "Hah? Siapa?" tanya Samuel, merasa sedikit tidak senang dengan perubahan mendadak ini. "Siapakah yang bisa membawa pergi adik perempuan kita?" "Jared, dia sudah pindah ke sebelah rumah kita," kata Nicole sambil memakai sepatunya dengan ransel di punggungnya. "Secepat itu?" tanya Spencer heran. Orang itu hanya menginginkan Nicole untuk dirinya sendiri, pikirnya. "Aku pergi sekarang. Kau bisa menceritakannya kepada orang tua kita nanti." Karena tidak ingin berbicara lebih lama lagi, dia membuka pintu dan pergi. Spencer dan Samuel berdiri di sana saling memandang sambil menggelengkan kepala karena kecewa. Bagi mereka, tampaknya mereka akan sendirian lagi. "Apa yang kamu lihat? Aku juga tidak ingin pergi ke sekolah denganmu," Samuel berkata sebelum dia pergi memakan sarapannya dengan awan suram yang menyelimuti di atasnya. "Ya, coba tebak, aku juga tidak mau ikut denganmu. Sungguh menyedihkan bahwa kita berdua harus bersekolah bersama tanpa dia," keluh Spencer. Bab 1754. Karena keadaan yang ada, Stanley perlu menggunakan salah satu mobil di rumah, sehingga hanya menyisakan satu mobil di rumah, yaitu mobil Nicole. Sayangnya, mereka tidak bisa mengendarai mobil adik perempuannya ke sekolah. Pada saat itu, Nicole sudah menunggu Jared di luar. Memang butuh beberapa saat baginya untuk keluar, tetapi begitu dia keluar, Nicole langsung masuk ke dalam mobil. Jared menjadi sedikit curiga mengapa Nicole sudah bangun sepagi ini. "Mengapa kamu keluar pagi-pagi sekali? Aku sangat menantikan untuk bertemu denganmu." Nicole menjawab dengan senyum manis, tidak bermaksud menyembunyikan perasaannya. Melihat Nicole bertingkah begitu imut, Jared tidak dapat menahan diri. "Baiklah, kalau begitu,
Aku akan datang lebih awal untuk menunggumu besok. Tidak apa-apa. Kamu sangat sibuk setiap hari dan kamu sering tidur larut malam. Kamu bisa tidur lebih lama sebentar, kata Nicole sambil berpikir. Tidur tidak sepenting dirimu sendiri. Jared menjawab setelah berpikir panjang dan keras. Selama aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengannya, tidak masalah jika aku tidak cukup tidur. Ih, kok bisa norak banget sih kamu? Nicole mendorongnya dengan nada main-main, wajahnya kembali memerah karena dia menghindari kontak mata. Jared tersenyum, dan sambil mengendarai mobil, dia memulai percakapan tentang sesuatu yang terjadi kemarin. Tadi malam akan menjadi sangat sempurna jika saja tidak ada seseorang yang telah memutuskan untuk merusaknya. Mendengar itu, Nicole langsung tahu siapa yang dimaksudnya. Kau ingin bertanya tentang kejadian yang disebabkan Chloe, kan? Jared mengangkat alisnya. Itu bukan pertanyaan. Sidik jari di mobil Prof telah diambil dan dikirim ke polisi kemarin. Itu cocok dengan sidik jari salah satu pekerja. Namun, pengakuannya dibuat oleh manajer Chloe, dan Max telah mengirimkan informasi itu ke polisi. Setelah dia tiba di kantor polisi, keduanya akan didakwa atas percobaan pembunuhan yang gagal dan mempekerjakan seorang pekerja untuk melukai orang yang tidak bersalah. Dakwaan mereka akan dimulai dengan hukuman 3 tahun penjara. Nicole mengangkat alisnya, aku tahu aku bisa bergantung padamu. Kau bahkan sudah menangkap orang yang bertanggung jawab atas semua ini. Sudah kubilang aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, termasuk Chloe. Mata Jared menjadi gelap sesaat. Pokoknya, manajer seharusnya mengakui kalau Chloe yang memerintahkan mereka melakukan itu dan bahkan jika dia menyangkalnya, aku akan tetap mencari cara untuk menyudutkannya. Nicole tahu pasti bahwa Jared akan menemukan ratusan cara untuk membuat segalanya berjalan sesuai keinginannya. Namun, apa yang diinginkannya jauh lebih buruk. Kirim saja dia ke penjara. Terlalu murah bagi kita untuk membiarkan dia lolos begitu saja. Nicole melirik sekilas ke arah Jared, lalu ia mengeluarkan telepon genggamnya. Jared bangun pagi-pagi untuk menanyakan kabar terkini pada Max. Yang mengejutkannya, Chloe telah mencapai pencarian yang sedang tren. Rupanya, dia mengalami kecelakaan saat terjatuh dari daerah yang tinggi akibat kabel listrik, yang menyebabkan tulang belakangnya kolaps dan dia lumpuh dari pinggang ke bawah. Mata Jared langsung menjadi gelap. Apakah kamu yang menyebabkan ini? Dia belum pernah melihat sisi Nicole yang kejam dan tanpa ampun sebelumnya. Nicole melirik ke depan dengan ekspresi yang menunjukkan apa yang tidak terucapkan. Dia menyuruhku melakukannya. Aku hanya meramalkan apa yang akan terjadi dan menukar kabel kami. Dalam sekejap, mata Jared menjadi merah. Dasar manusia yang menyedihkan. Beraninya dia melakukan ini pada Nicole. Jika bukan karena dia, kurasa tidak ada satupun dari kita yang akan memutuskan untuk menyakitinya dengan sengaja. Nicole menghela napas lega. Sampai saat-saat terakhir, dia masih tidak memiliki rasa kemanusiaan dan etika. Sebaliknya dia mengutukku, menyuruhku mati. Nicole mengeluh. Begitu Nicole memikirkan adegan itu, dia mulai merasa sedikit putus asa. Raine, Snow, dan sekarang Chloe. Mereka semua adalah sepupu yang baru saja kutemui, tetapi mengapa mereka begitu kejam dan dengki padaku dibandingkan dengan yang lain? Jelas bahwa aku tidak peduli dengan apa yang mereka pikir kulakukan, namun, mereka tidak berhenti menyerangku berulang kali. Setiap upaya yang mereka lakukan lebih buruk dari sebelumnya, dan mereka telah mencapai titik di mana mereka ingin membunuhku. Di balik sikap Nicole yang dingin dan tanpa emosi, terdapat campuran aneh antara kesepian dan kesedihan. Ketika Jared menyadari hal ini, dia mencondongkan tubuh ke depan dengan lengan terbuka dan memeluk Nicole. Itu karena pikiran mereka yang sempit dan picik. Anggota keluarga seperti mereka tidak layak untuk dipertahankan. Hati Nicole sekali lagi menjadi tenang berkat kata-kata hangat dari Jared saat dia mulai bersandar di bahunya. Kemarin, ketika saya melihat Chloe jatuh dari ketinggian, menyemburkan darah sambil melotot ke arah saya merasa sedih. Tidak yakin apakah itu untuk saya atau untuknya. Baru setelah saya tiba di rumah saya mulai merenungkan, apakah saya telah melakukan hal yang benar atau tidak, katanya. Tentu saja, kau melakukan hal yang benar. Jared mengerutkan kening. Bagaimanapun juga,
Kamu memiliki orang tua dan saudara-saudara yang sangat menyayangimu dan menyayangimu. Kamu tidak perlu memikirkan apa yang dipikirkan keluargamu tentangmu. Bab 1755. Nicole menoleh ke arah Jared. Apakah aku benar-benar tidak perlu peduli dengan pendapat mereka? Jared memikirkan paman dan sepupunya, dan saat itulah dia tertawa mengejek. Tentu saja, semakin Anda peduli, semakin lelah Anda nantinya. Jadi, buat apa repot-repot peduli begitu? Rasanya sepi ketika Anda telah mencapai titik kesuksesan tertinggi tanpa teman sejati di sekitar. Benda itu mudah hancur pada saat itu. Mendengar Jared bercerita tentang pengalamannya, hati Nicole langsung merasa tenang. Jika seseorang ingin mencapai kemampuan terbaiknya, ia harus cukup kuat untuk menghadapi tantangan itu sendiri, secara langsung, pikir Nicole, karena ia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Terima kasih, kata Nicole, dan menghela napas lega. Dia bersyukur bahwa Jared telah membantunya menyelesaikan masalahnya. Sama-sama, Jared membelai rambutnya, membuatnya merasa lebih rileks daripada sebelumnya. Setelah itu, pasangan itu tetap diam sampai mereka tiba di gerbang sekolah. Sekalipun Chloe menjadi lumpuh, dia tetap harus menanggung akibat hukum atas perbuatannya, kata Jared. Nicole tahu Jared tidak akan membiarkan Chloe lolos begitu saja, karena memang itu salahnya sejak awal. Karena itu, yang bisa dilakukan Nicole hanyalah berkata, "Oke." Jared mengangguk dan mencium kening Nicole sebelum melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia berdiri di trotoar sambil memperhatikan mobilnya melaju kencang, jari-jarinya menyentuh tempat yang baru saja dicium Jared sebelum melangkah santai ke dalam kam sambil tersenyum. Lulu bergegas menghampiri Nicole begitu dia melihatnya. "Nicole, kamu baik-baik saja?" tanya Lulu sambil meraih Nicole. Baik June maupun Lulu memegang tangan dan kaki Nicole, memeriksanya dengan saksama sebelum menyadari bahwa dia baik-baik saja. "Apa yang mungkin terjadi padaku?" Nicole menatap keduanya dengan aneh sebelum meletakkan ranselnya. Mendengar itu, Lulu menghela napas lega dan berkata, "Syukurlah kamu baik-baik saja. Saya membaca berita yang sedang tren pagi ini bahwa sesuatu telah terjadi di lokasi syuting tempat Anda syuting. Sepertinya Chloe mengalami kecelakaan." "Ya, aku juga. Aku melihat foto-foto dari lokasi syuting. Tampaknya kalian berdua sedang syuting adegan perkelahian. Apakah kabelmu berfungsi dengan baik?" tanya June, karena dia juga sama khawatirnya dengan Lulu. "Tentu saja, semuanya baik-baik saja. Dialah yang tidak memeriksa kabelnya dengan saksama," kata Nicole dingin sambil duduk. Saat itu, yang bisa dipikirkan Chloe hanyalah cara untuk menyakiti Nicole. Kalau saja dia memperhatikan pemeriksaan kabelnya, dia tidak akan berakhir dalam situasi ini. "Senang mendengarnya. Aku tahu kau akan baik-baik saja," tapi Lulu tidak setuju. June menepuk dadanya tanda lega. Sebagai tanggapan, Lulu melotot ke arah June. "Bukankah kamu juga khawatir seperti aku sebelumnya?" June cemberut. "Tapi aku tidak segejolak kalian." Nicole menatap mereka berdua dengan pasrah, dan tepat saat dia hendak berbicara, Bradley datang dengan tergesa-gesa. "Nicole, kamu baik-baik saja?" teriak Bradley, membuat semua orang di kelas menoleh dan melihat Nicole sekaligus. Orang-orang yang diam-diam menguping pembicaraan mereka sebelumnya telah menoleh. "Hei, Bradley, kenapa kau berteriak sekeras itu?" teriak Lulu sambil melotot ke arahnya. "Aku tak percaya dia bahkan lebih marah daripada aku," pikirnya. Bab 1756. Bradley masih terengah-engah, tetapi dia segera memeriksa Nicole. Melihat dia baik-baik saja, dia menghela napas lega. "Syukurlah kau baik-baik saja." Ketika Lulu dan June menyadari betapa paniknya Bradley, mereka saling berpandangan. "Bradley, kamu tampak aneh." Lulu mengangkat alisnya, penuh keraguan. Seolah-olah dia membuat penemuan besar. Saat itulah Bradley baru menyadari bahwa ia telah kehilangan ketenangannya. Jadi, dia langsung bilang, "Tidak. Aku benar-benar khawatir dengan Nicole." Setelah selesai berbicara, Bradley berjalan melewati Lulu dengan panik dan kembali ke tempat duduknya. Lulu dan June tidak bisa menahan tawa. Namun, Nicole tidak peduli dengan mereka. Dia memandang mereka bertiga dengan serius. "Ngomong-ngomong,
Terima kasih semuanya atas perhatian kalian padaku, tapi aku baik-baik saja. Chloe lah yang mendapat masalah. Lulu mengangguk. Itu hebat. Untuk sesaat, kami berpikir jika aktris pemenang penghargaan kami mendapat masalah, Anda pun akan terkena dampaknya. Syukurlah kamu baik-baik saja. Tetapi tampaknya keberuntungan tidak berpihak pada tim produksi. Sebelumnya, mereka tidak dapat menemukan pemeran utama wanita yang cocok. Sekarang setelah mereka akhirnya menemukan Nicole dan mulai menembak, hal yang mengerikan terjadi. Lulu berkata dengan hati-hati, berdasarkan silsilah keluarga, Chloe sepupumu, kan? Nicole bisa tahu bahwa Lulu khawatir akan menyakitinya. Dia tersenyum. Kurasa begitu, tapi kita tidak sedekat itu. Kemudian, mereka berdua menghela napas lega. Senang mendengarnya. Kami hanya tidak ingin melihatmu merasa sedih atau terluka. Kedua gadis itu saling memandang dan tersenyum. Mereka akhirnya bisa berdamai. Ada saatnya Nicole mempertanyakan apakah baik memiliki teman seperti ini. Kedua gadis ini selalu mengutamakannya. Pagi berlalu begitu saja. Sore harinya, saat mereka makan bersama di kafetaria, Lulu tengah sibuk menggeser media sosial ketika ia melihat sesuatu yang besar. Hei, sepertinya Chloe mencari kompensasi dari tim produksi. Namun, akun resmi tim telah mengumumkan bahwa mereka menolak melakukan hal itu. Apa yang terjadi? Apakah tim ini mencoba untuk dihancurkan? June tampak terkejut. Untuk kasus seperti itu, bukankah mereka harus segera memberi ganti rugi? Saya tidak yakin tentang itu, tetapi sepertinya tim produksi mengatakan bahwa Chloe mengarang semua ini. Bagaimana mungkin? Mengapa seseorang melukai diri sendiri dengan sengaja? June ragu. Nicole bergumam, kadang-kadang, kita tidak bisa menilai buku dari sampulnya. June terkejut. Kemudian, dia berbisik, Nicole, apa maksudmu? Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa Chloe benar-benar merencanakan ini sendiri? Nicole tidak menjawab pertanyaannya. Sebentar lagi, kalian berdua akan mengetahuinya. Aku sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan, jadi aku tidak bisa bicara banyak. Oh, melihat hal itu, kedua gadis itu tidak berani bertanya lebih jauh. Meskipun demikian, mereka tetap mengikuti berita tersebut secara cermat melalui daring. Saat itu Chloe sedang menangis kesakitan di bangsal rumah sakit. Miley juga menangis bersama Chloe. Tatapan Damien gelap, tetapi dia berdiri di dekat jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, Everett bersandar di pintu, tidak tahu harus berkata apa. Bab 1757. Jauh di lubuk hatinya, Everett tahu betul bahwa Miley hanya peduli pada Chloe. Miley menangis sepanjang pagi sambil memegang tangan Chloe. Pada saat itu, matanya begitu bengkak hingga hampir terlihat seperti kacang kenari. Putriku sayang, bagaimana kamu akan menjalani sisa hidupmu? Mereka telah menemukan spesialis terbaik di San Joto untuk Chloe. Tetapi setelah melihat catatannya, mereka semua mengatakan tidak ada obatnya. Kenapa kita tidak bertanya pada keluarga Wians? Putra wali kota adalah dokter kelas 1, kan? Melihat bagaimana Miley menatap keluarga Wians, Everett berkata, Bu, sulit menghubungi Martin untuk meminta jasanya. Miley langsung berbalik dan melotot ke arahnya. Bukankah dia sahabat Nicole? Kalau Nicole bisa menghubunginya segera, kenapa kita tidak bisa? Mesin yang dimiliki Nicole berasal dari Martin. Dia harus dekat dengannya. Namun, saat mendengar nama Nicole, Chloe langsung bereaksi. Nicole, dasar jalang. Aku tidak mau bantuan temannya. Gara-gara dia, aku ada di sini sekarang. Tepat saat dia selesai berbicara, Damien berbalik dengan galak. Lebih baik kau tutup mulutmu. Alasan kau kesini adalah salahmu sendiri. Namun, kau masih saja keras kepala. Jika kau tidak mencoba menyakiti Nicole, apakah kau akan menderita? Chloe menatap Damien dengan marah. Benar saja, ayahnya sendiri tidak peduli lagi padanya. Sebelumnya, ketika dia diusir dari negaranya, Damien tidak membantunya. Sekarang dia akan menjadi cacat, dia tidak akan berguna baginya. Dia bahkan tidak mau menatapnya. Sambil menggertakkan giginya, Chloe berteriak, Nicole lah yang merebut peran utama wanita dariku. Dia juga mengusir manajerku.
Yang kulakukan hanyalah mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Apa yang salah dengan itu? Mendengar itu, Damien berteriak, dasar bodoh. Dengan status Nicole, dia bisa menghancurkan seluruh keluarga kita. Dia memperhatikan aku dan Paman Dillon. Siapa kau berani menyinggung perasaannya? Bukannya Damien tidak khawatir pada Chloe, tetapi Chloe telah mengecewakannya dengan tindakannya. Damien telah menghabiskan banyak uang untuk Chloe sejak dia masih muda untuk membesarkannya menjadi seorang aktris pemenang penghargaan. Namun, setelah dia bertemu Nicole, Chloe kalah dari Nicole berkali-kali. Sekarang, Chloe telah kehilangan sisa hidupnya karena Nicole. Chloe tidak mengerti kekecewaan Damien. Dia menggigit bibirnya dan melotot ke arah Damien. Kamu benar. Di matamu, aku bukan lagi Chloe Riddle, aktris pemenang penghargaan. Aku tidak berguna lagi untukmu. Jadi, menurutmu aku tidak layak memperjuangkan hal-hal yang aku inginkan, benar? Melihat betapa tidak masuk akalnya Chloe, Damien menjadi semakin marah. Silakan, lakukan sesukamu. Kau harus menanggung akibat perbuatanmu sendiri. Damien sudah membagi urusannya dengan Daniel. Perusahaan itu juga menghadapi beberapa masalah. Tentu saja, dia sangat membenci Nicole. Namun, dia harus mundur selangkah dan melihat gambaran yang lebih besar. Kalau tidak, dia tidak akan mampu membayar biaya pengobatan Chloe. Aku akan menanggung semuanya sendiri. Bahkan jika aku cacat, aku tidak butuh uangmu. Chloe melotot ke arah Damien dengan marah saat mengucapkan kata-kata itu. Damien hanya tertawa sebagai tanggapan. Kau tidak butuh uangku. Kau mengandalkan tim produksi. Sejak awal, tim sudah menjelaskan semuanya. Itu artinya itu bukan salah mereka. Mungkin, mereka tahu semua yang telah kau lakukan. Saat itu, wajah Chloe memucat. Itu tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa tahu? Damien terkekeh. Bahkan Nicole pun tahu tentang itu. Apakah kau pikir dia akan merahasiakannya? Lebih jauh lagi, dari apa yang kita ketahui tentang Lloyd dan Gloria, apakah kau pikir mereka akan membiarkanmu menerima kompensasi yang besar? Mereka tidak bisa disentuh. Bahkan jika mereka bersedia memberi, Damien saat ini tidak akan berani menerima. Itu tidak mungkin. Tidak, tim produksi tidak akan melakukan ini padaku. Untuk biaya pasca perawatannya, jika dia menginginkan perawatan terbaik, dia membutuhkan setidaknya 10 juta atau lebih. Jika tim produksi tidak melakukan apapun, bagaimana Chloe akan mendapatkan perawatan? Komisi yang diterimanya dari proyek sebelumnya telah habis. Dia tidak mampu menangani biaya sebesar itu. Ketika Miley mendengar ini, dia mengerti seluruh situasinya. Lalu, ia segera memohon kepada Damien, sayang, apakah kita benar-benar tidak punya jalan keluar dari ini? Apakah kita benar-benar akan melihat Chloe berubah menjadi penyandang cacat seumur hidupnya? Bab 1758. Damien mendengus. Cara lain apa yang bisa kita pikirkan saat ini? Pakar terbaik sudah berbicara. Itu saja. Damien tampak tak berdaya. Perusahaan itu telah dipecah oleh Daniel dan sebagian besar kemitraan saya telah terpengaruh. Sekarang, ada masalah besar lain yang harus dipecahkan di sini. Jika kalian semua ingin menjalani kehidupan yang baik di masa depan, kalian lebih baik berperilaku baik. Jangan ganggu atau buat Nicole marah lagi. Pada saat ini, Damien yakin bahwa tidak seorang pun boleh membuat Nicole dan keluarganya marah lagi. Saat Everett menatap Damien, dia merasakan kekecewaan yang mendalam. Apakah ini Damien yang kukenal, yang selalu menepati janjinya? Everett selalu menyimpan bayangan Damien dalam hatinya. Dan sekarang, dia benar-benar takut pada anak SMA. Jika Paman Daniel dan keluarganya telah naik ke status yang lebih tinggi, lalu kenapa? Ayahku benar-benar pecundang. Tatapan Everett berubah lebih gelap. Tepat pada saat itu, Damien berbalik dan menyadari bahwa Everett tampak tidak normal. Damien mengerutkan kening dan bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Everett segera menenangkan diri. Tidak apa-apa, aku hanya berpikir kau pintar. Damien mengangguk ringan. Dia mengira putranya tidak akan memikirkan hal-hal lain. Namun, tatapannya benar-benar gelap. Damien menggelengkan kepalanya agar tak lagi memikirkan masalah itu. Dia menoleh pada Miley dan berkata, kamu harus menjaga Chloe.
Saya akan terus menghubungi spesialis dari kota lain. Ada beberapa pekerjaan yang tersisa di kantor. Aku akan pergi. Orang yang tidak berguna akan tetap tidak berguna. Everett memahami hal ini. Dia sendiri adalah orang yang tidak berguna, jadi ayahnya tidak akan pernah memperhatikannya. Sekarang, Chloe tidak akan memberinya manfaat apapun. Sebaliknya, dia malah menjadi beban. Dia sudah pasti kehilangan nilainya di hati Damien. Jadi, wajar saja kalau Damien meninggalkannya. Kemudian, Everett pergi bersama Damien. Chloe memperhatikan saat Damien pergi. Lalu, katanya dengan nada mengejek, ayahku sendiri. Sungguh kejam. Sekarang aku tak berguna baginya, kan? Miley langsung menyeka air matanya dan berkata, jangan terlalu dipikirkan. Ayahmu benar-benar punya pekerjaan yang harus dilakukan di kantor. Hari-hari ini, Paman Daniel dan keluarganya mengawasi ayahmu. Jika dia tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, dia mungkin akan dikeluarkan dari perusahaan. Kalau begitu, tidak akan ada seorang pun yang membantumu membayar biaya pengobatanmu. Chloe tersenyum pahit. Ia tidak pernah menyangka suatu hari dirinya akan sestres ini memikirkan biaya pengobatan. Dia menatap langit-langit dengan kebencian di matanya. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan berkata, semua ini karena Nicole. Dia yang buat aku jadi begini. Aku nggak akan pernah ninggalin dia, bahkan di akhirat nanti. Miley juga mengepalkan tangannya erat-erat, penuh kebencian. Bukankah ini semua salah Nicole? Sekarang setelah keluarga kita kehilangan status, keluarga mereka yang bertanggung jawab atas keluarga Riddle. Mereka juga mengambil sebagian besar bagian kakekmu. Dan sekarang, dia telah menyebabkanmu terbaring di tempat tidur. Dia pantas mati. Mendengar perkataan ibunya sendiri, Chloe melirik Miley. Kau benar, dia pantas mati. Bu, kita tidak boleh membiarkan dia terus bertingkah sombong. Kata Chloe dengan nada jahat. Maksudmu? Chloe mengerucutkan bibirnya dan berbicara ke telinga ibunya untuk menyampaikan idenya. Miley langsung mengangguk. Jangan khawatir, aku akan melakukannya dengan sempurna tanpa jejak. Aku akan membiarkannya mati tanpa kuburan. Bu, aku mengandalkanmu. Chloe sengaja mengatakan itu untuk meningkatkan kegembiraan Miley. Bab 1759. Ekspresi wajah Miley berubah semakin jahat. Aku selalu ingin memberi pelajaran pada wanita jalang itu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dia telah menyebabkanmu menderita. Aku akan membuatnya membayar 10 kali lipat. Seolah-olah Chloe akhirnya menemukan seseorang untuk bersandar. Dia perlahan memegang tangan ibunya saat dia merasakan sentuhan. Sepanjang hidupnya, inilah momen ketika dia menyadari bahwa satu-satunya orang yang mencintainya adalah ibunya. Saya juga tidak akan membiarkan tim produksi lepas dari tanggung jawabnya. Aku akan mencari Lloyd dan Nachel hari ini. Mereka harus memberiku penjelasan. Ya, untuk tim setenar itu, mereka harus takut dengan berita negatif apapun. Mereka pasti akan membayar jika tidak ingin ini menjadi viral. Benar sekali. Aku tidak akan seperti ayahmu, hanya menerima apapun yang mereka katakan. Aku tidak peduli apapun yang terjadi. Saya akan minta semua uang itu. Ibu dan anak itu asyik berangan-angan. Dalam sekejap mata, sekolah berakhir. Nicole duduk di dalam mobil Sprinter dan pergi ke lokasi syuting. Tanpa Chloe di dekat mereka, sesi pemotretan mereka hari itu berjalan sangat lancar. Satu-satunya masalahnya adalah Lloyd nampaknya tidak berminat. Dia tidak mendekati Nicole atau bahkan berbicara dengannya ketika mereka menunggu bersama. Nachel juga tampak dingin terhadap Nicole hari itu. Alasannya, Nicole sudah menduganya, tetapi dia senang dengan hasil akhirnya. Jarak dengan semua orang saat menyelesaikan pemotretan itulah yang diinginkan Nicole. Dia tidak ingin terlalu dekat dengan Lloyd. Lagi pula, dia hanya membalas budi dengan ikut serta dalam pemotretan itu. Dia tidak ingin dia berpikir sebaliknya. Setelah menunggu beberapa saat, Nachel bersiap untuk syuting. Tepat pada saat itu, terdengar suara keras dari pintu masuk. Lalu suara itu semakin dekat dan dekat. Biarkan aku masuk. Maaf, Nyonya. Anda tidak diizinkan masuk tanpa izin. Minggir. Orang itu sangat sombong. Sepertinya dia membawa orang lain,
dan petugas keamanan yang ada tidak dapat mengendalikannya. Nicole merasa suara itu terdengar familiar. Dia melirik dan melihat Miley melangkah besar memasuki studio. Miley mengenakan gaun mahal, sepatu hak tinggi, dan membawa ransel. Ketika Nachel menyadari bahwa seseorang telah membuat keributan besar dengan memasuki tempat itu, dia langsung keluar, tampak tidak senang dan berkata, "Apa yang terjadi?" Ketika Miley melihat Nachel, dia langsung tersenyum. "Nona Lloyd, senang sekali Anda ada di sini. Saya di sini untuk mencari keadilan bagi putri saya, Chloe." Begitu Nachel mendengar bahwa orang itu ada di sini untuk mencari keadilan bagi Chloe, dia langsung ingat siapa Miley. Nachel tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus. Saya bertanya-tanya siapa orang itu. Ternyata keluarga Rogers lah yang telah dikeluarkan dari daftar keluarga di Sanjoto. Miley merasa malu begitu mendengar Nachel menyebutkan keluarga Rogers yang telah diusir dari negara tersebut. Meskipun keluarga Rogers telah jatuh, aku adalah menantu keluarga Riddle. Nicole memperhatikan cara Miley menyebut nama keluarga Riddle. Dia tidak dapat menahan tawa sinisnya. Keluarga Riddle berkembang pesat berkat keluarga Nicole. Damien tidak ada hubungannya dengan itu. Nachel tidak peduli tentang itu. Sejauh yang saya tahu, menantu perempuan paling terkenal dari keluarga Riddle adalah Gloria Holder. "Siapa kamu?" Kata-kata tajam itu langsung menamparkan wajah Miley. Dia tidak menyadari bahwa statusnya sekarang jauh di belakang Gloria. Melihat dirinya dalam posisi yang kurang menguntungkan, Miley meninggikan suaranya untuk mendapatkan kembali kekuatannya. "Berhentilah bicara omong kosong. Saya di sini hari ini untuk mendapatkan keadilan bagi putri saya. Apa maksud Anda dengan tanggapan Anda di akun media sosial resmi? Putri saya terluka di lokasi syuting, tetapi Anda mengatakan bahwa Anda sudah menyelidikinya tetapi tim produksi tidak bertanggung jawab atas hal itu. Berani sekali kau berkata seperti itu. Di mana hati nuranimu? Kalau itu bukan salahmu, apakah itu salah putriku sendiri?" Miley banyak berbicara karena dia takut jika Nachel memotongnya, dia tidak akan bisa mengucapkan kata-kata itu lagi. Namun, Nachel hanya tertawa mengejek saat mendengar semua omong kosong itu. "Kata-kata itu keluar dari mulutmu, bukan mulutku. Mengapa? Apakah putri Anda mengatakannya kepada Anda? Bahwa itu adalah kesalahannya sendiri." Bab 1760. Miley tercengang seketika. Meskipun Chloe telah menceritakan seluruh kejadian itu kepadanya, dia tidak dapat mengakuinya, terutama dengan begitu banyak orang yang hadir. Miley ingin tim memberi mereka kompensasi. "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Putriku terluka saat syuting. Tim harus membayar, dan menurut kesepakatan, kompensasinya harus 3 kali lipat." Nachel bukanlah orang yang mudah tersinggung. Dia tidak akan membiarkan Miley membuat keributan. Jadi, dia langsung berteriak, "Jika kau ingin membuat keributan denganku, sebaiknya kau lihat dulu seperti apa putrimu." Sambil berbicara, Nachel mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman video. Nicole tidak perlu melihat untuk mengetahui apa itu. Barangkali Nachel menduga akan ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Dia mungkin menyimpan video di teleponnya tentang Chloe yang menyabotase adegan itu. "Apa ini? Aku tidak mau melihatnya." Miley masih berusaha membuat keributan. Namun, Nachel menjawab, "Tidak apa-apa jika kamu memilih untuk tidak menontonnya, tetapi saya sudah menyerahkan video ini ke polisi. Ini adalah putri Anda sendiri yang menyabotase kawat dan menyebabkan dirinya terluka dalam video. Polisi akan segera merilisnya ke publik." "Apa?" Miley tercengang. Dia tidak menduga Nachel memiliki video Chloe yang melakukan sabotase. Miley tidak dapat mempercayainya. Dia segera mengambil telepon itu dan melihatnya lebih dekat. Chloe benar-benar memotong kabel sabuk pengaman dalam video itu. Bagaimana ini mungkin? Jika mereka memiliki videonya, jelas mereka tahu bahwa Chloe telah merusak kabel itu sejak awal. Namun, mereka mengizinkannya untuk melanjutkan syuting. Sudah selesai. Nachel melihat Miley membeku. Dia segera mengambil kembali teleponnya. "Jika sudah selesai, silakan keluar dari tempat ini. Jangan ganggu sesi pemotretan kita." Saat itulah Miley tersadar. Dia masih belum menyerah. "Tidak, bahkan jika itu masalahnya, kalian semua harus membayar. Itu karena kalian semua."
Itu semua karena kalian. Anda tahu dia melakukannya, dan tetap membiarkannya melakukannya. Jika tidak, kalau tidak, kenapa kamu punya video ini? Miley masih mencoba mencari alasan untuk menyalahkan tim produksi. Pada saat itu, Nicole tidak dapat menahan tawa. Ketika Miley mendengar seseorang tertawa, dia berbalik untuk melihat Nicole. Dia hampir lupa bahwa jalang itu masih di lokasi syuting. Apa yang kau tertawakan? Semua gara-gara kau, Chloe jadi dalam masalah. Dan kau masih berani tertawa. Nicole menatapnya dengan dingin. Senyumnya semakin kejam. Anda sudah punya nyali untuk datang ke sini, menyalahkan orang lain dan meminta kompensasi. Kenapa aku tidak punya nyali untuk tertawa? Siapa bilang aku menyalahkan orang lain? Miley berlari ke arah Nicole dengan marah. Itu kamu, kan? Kamu sengaja melakukannya. Kamu mungkin memerintahkan tim produksi untuk melakukannya. Kau pasti sudah tahu tentang ini sebelumnya. Memangnya kenapa kalau aku tahu tentang ini sebelumnya? Nicole menatapnya dengan dingin. Tatapan mata pembunuh terpancar di matanya. Itu membuat seluruh lokasi syuting terasa gelap. Miley merasa takut dengan aura Nicole. Bibi Miley, kamu harus menunjukkan bukti saat mengklaim sesuatu. Sama seperti tim produksi yang punya bukti bahwa Chloe sendiri yang menyebabkan hal ini. Apakah Anda punya bukti bahwa tim produksi menargetkannya? Mungkin saja kami baru menemukan foto ini setelah kejadian. Adapun sisanya, kami tidak tahu sama sekali. Namun, Anda malah meminta ganti rugi dari tim produksi. Situasi ini diciptakan oleh Chloe sendiri, dan dia melukai dirinya sendiri, sehingga menyebabkan gangguan besar pada proses syuting. Dialah yang harus memberi ganti rugi kepada semua orang 3 kali lipat. Kau bohong. Miley ketakutan dengan jarak sedekat Nicole hingga dia hampir terjatuh ke tanah saat melangkah mundur. Nicole, kita semua dari keluarga Riddle. Bagaimana bisa kau berpihak pada orang lain dan menuntut sepupumu sendiri untuk mengganti rugi tim? Apa kau tidak punya hati nurani? Nicole mendengus saat melihat tatapan mata Miley yang gelap dan putus asa. Dia bercanda, ketika sepupuku menyabotase kabel. Apakah dia pernah berpikir bahwa aku juga berasal dari keluarga Riddle? Ketika Paman Damien mendatangi orang tuaku dan membuat masalah, apakah dia menganggap kami sebagai keluarga? Sebelumnya, kamu selalu jahat padaku. Apakah kau melihatku sebagai Riddle? Dan sekarang, kau mengatakan bahwa kita adalah keluarga. Saya minta maaf. Nama belakangku Riddle dan nama belakangmu, keluarga Roger, kamu. Tanpa diduga, Nicole pandai berkata-kata. Satu baris demi satu, semuanya membantah Miley bahwa dia tidak dapat berbicara lagi. Yang dia rasakan hanyalah rasa malu yang amat sangat di wajahnya. Gwendolyn, Anna, dan orang-orang lainnya di sana menyaksikan kejadian ini. Mereka semua mulai menghormati dan mengagumi Nicole.